Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam agenda sidang tugas akhir saya, Julius Alfa Yeremia Lembong, NIM 12201030, dengan judul penelitian yaitu meningkatkan keberlanjutan air, energi, pangan, ekonomi Indonesia menggunakan pendekatan optimisasi multi-objektif berwawasan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya akan recall kembali terkait dengan latar belakang dari alasan mengapa saya mengangkat penelitian ini. Dari tahun 2020, pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan penduduk, peningkatan konsumsi sumber daya, dan penurunan kapasitas sumber daya itu semakin meningkat tiap tahunnya, di mana ini menyebabkan yang namanya peristiwa overshoot atau hari melampaui batas dari penggunaan sumber daya, di mana di Indonesia sendiri pada tanggal 3 Desember tahun 2023 telah mencapai yang namanya maksimum penggunaan sumber daya pada tahun 2023. Sehingga dari tanggal 4 hingga 31 Desember itu kita telah menggunakan sumber daya yang seharusnya digunakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengoptimalisasi ekstraksi maupun dari restorasi sumber daya yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan optimisasi multi objektif, yang dimana nantinya ini akan berkontribusi dalam pemenuhan poin Sustainable Development Goals yang telah dicanangkan oleh organisasi United Nations atau PBB. Saya akan masuk ke dalam tahap-tahap atau diagram alir daripada interaksi antara komponen dalam model ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sesuai dengan judul ada 4 aspek yang saya pertimbangkan dalam penelitian ini. Yang pertama ini adalah aspek air, kedua adalah energi, ketiga adalah makanan, keempat adalah ekonomi. Di mana keempat aspek ini saling berinteraksi satu aspek dengan aspek yang lainnya. Di mana misalnya saya ambil contoh untuk aspek air di sini demi memenuhi kebutuhan domestik atau domestic demand dari kebutuhan air ini, air yang sebelumnya diproses itu diambil dari sumber air masing-masing, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, surface water dan groundwater, yang saya berikan indeks water source underscore W. Kemudian akan dilakukan pemrosesan air menjadi air yang siap dikonsumsi, di mana pada tahap pemrosesan ini tentunya membutuhkan energi listrik dan juga kontribusi dari tiap tenaga-tenaga kerja, yang dimana itu berhubungan ke dalam aspek energi dan juga ke dalam aspek ekonomi. Dan juga untuk pemenuhan demand dari aspek food atau aspek pangan, ini diambil dari sektor agrikultur, di mana di sektor agrikultur ini diambil dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, yang nantinya akan diproses menjadi makanan siap konsumsi, yang juga membutuhkan energi listrik dan air yang sudah diproses tadi untuk masuk ke dalam aspek pangan. Aspek ekonomi ini saya ambil dari sektor tenaga kerja, di mana masing-masing tenaga kerja di sini adalah dari tenaga kerja untuk sektor energi, tenaga kerja untuk sektor air, tenaga kerja yang bekerja di sektor pangan. Ini adalah framework kecil yang saya simplifikasi dari diagram detail yang tadi, di mana ini adalah masing-masing elemen atau input. Untuk sumber air yang saya gunakan adalah air, surface water, dan groundwater. Kemudian sumber energi primer yang saya gunakan yaitu yang paling sering digunakan di Indonesia saat ini masih dari batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Dan kemudian tadi dari sumber makanan dari sektor agrikultur itu dari pertanian, peternakan, dan perikanan, yang semuanya ini diproses untuk memenuhi yang namanya kebutuhan domestik tadi, kebutuhan air, kebutuhan energi, dan kebutuhan makanan untuk dikonsumsi. Yang nanti impact-nya adalah meraih yang namanya sustainability untuk mengurangi pengambilan sumber daya yang secara berlebihan maupun sumber daya yang sebenarnya tidak digunakan tapi diproduksi secara berlebihan juga. Yang kemudian berdampak juga ke dalam aspek ekonomi, yang dimana akan menambahkan tenaga kerja dan juga kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Ini adalah model yang saya gunakan. Untuk warna yang biru tua ini untuk aspek energinya, kemudian yang warna kuning ini untuk aspek makanan,
dan yang merah ini dari peternakan, dan yang hijau ini dari pertanian. Di mana saya mengerjakan 3 fungsi objektif. Yang pertama itu untuk meminimasi pemakaian air, kedua untuk meminimasi konsumsi energi, dan ketiga untuk memaksimasi pendapatan domestik bruto atau GDP negara Indonesia. Dengan beberapa fungsi kendala yang secara umum tentunya untuk ketika ingin memproduksi salah satu sektor, misalnya dari sektor air, itu tidak boleh melebihi ketersediaan air yang ada di Indonesia. Dan juga untuk energi demikian, dan untuk makanan juga demikian. Untuk GDP tadi, itu karena variabelnya bersifat auxiliary, itu saya jabarkan lagi untuk setiap sektornya, itu ada kontribusi dari jumlah tenaga kerja dikali dengan gaji untuk di masing-masing sektornya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah output atau luaran dari alokasi tiap sumber-sumber daya yang tadi, dari sumber air, kemudian dari makanan, dan juga sumber energi primernya, yang masing-masing bernilai seperti yang ada di gambar. Untuk dari groundwater atau air bawah tanah ini dialokasikan sekitar 120 juta meter kubik. Untuk pembangkitan listrik dari air bawah tanah juga 120 juta meter kubik untuk pembangkitan listrik. Dan kemudian untuk makanan-makanan ini saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok makanan seperti sereal, protein, umbi-umbian, dan kacang-kacangan serta biji-bijian dari 11 item makanan yang sudah saya kumpulkan. Kemudian ini adalah perbandingan jika mengerjakannya dengan beberapa fungsi objektif secara multi objektif maupun secara menyelesaikannya dengan masing-masing objektif. Seperti itu. Dengan nilainya adalah penjabaran dari diagram yang ada sebelumnya. Kesimpulan yang didapatkan tentunya dari segi sustainability, produksi yang dari hasil optimisasi itu jauh lebih sedikit dari data aktual di tahun 2022. Artinya dengan hasil optimisasi ini maka tidak diperlukan banyak sumber daya, dan juga mengakibatkan sumber daya tersebut itu tidak terjadi waste atau pemborosan karena tepat guna. Kemudian akhirnya ketahanan sumber daya untuk jangka panjang itu menjadi lebih besar sehingga mengurangi yang namanya overshoot tadi. Kemudian dari aspek ekonomi, dampak yang kesimpulan yang dapat disampaikan adalah dari aspek tenaga kerja itu berkontribusi juga terhadap PDB-nya, sehingga tenaga kerja untuk tiap sektor energi, pangan, dan air lebih teralokasi di tiap-tiap sektornya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi hasil penelitian saya kembalikan kepada Pak Alvin. Terima kasih.